Assalamualaikum. Ya Allah, anakku Devita, ibu kangen banget ya Allah. Ya Allah. Heh, kalian berdua ngapain datang ke sini? Terus tahu alamat saya dari siapa? Dari tetangga lama kamu. Iya. Ngapain ke sini? Hah? Kami sekarang sudah tidak punya tempat tinggal lagi, Nak. Bapak sama Ibu sudah nggak mampu bayar kontrakan lagi. Makanya Bapak sama Ibu mau numpang di tempat kamu ya, Nak ya? Boleh ya? Jadi kalian berdua datang jauh-jauh ke sini mau numpang hidup sama saya. Iya, Nak. Mau tinggal sama saya di rumah ini. Gak bisa. Kalian berdua gak akan pernah bisa tinggal sama saya. Kalian tahu, mertua sama suami saya, taunya saya ini yatim piatu. Kalau saya cuma bilang saya janda, punya anak satu, di mana simpati mereka sama saya? Hah? Jadi satu-satunya, saya bilang saya tidak punya orang tua. Jadi sampai kapanpun, ibu sama bapak tidak akan pernah bisa tinggal sama saya. Ngerti? Astagfirullahaladzim, Nak. Kamu harus sadar, Nak. Betapa durhakanya kamu tidak mau mengakui kami sebagai orang tua kamu, sedangkan kami masih hidup, Nak. Jangan. Istighfar, Nak. Istighfar ya, istighfar. Bu. Suaranya bisa dikecilin nggak sih? Hah? Nggak usah cerewet. Nggak usah ngomong soal durhaka segala macam. Pokoknya kalian nggak bisa tinggal sama saya. Dan saya masih berbaik hati sama kalian berdua. Saya akan carikan tempat tinggal yang pantas buat kalian. Ya Allah, Pak. Tunggu di sini, ya. Sebentar lagi saya. Devita. Mbak, kami. Saya nggak akan pernah ngizinin kalian berdua untuk masuk rumah saya. Saya bilang tunggu. Ya Allah, Pak. Kenapa anak kita jadi begini, Pak? Astagfirullahaladzim. Mungkin ini tanda-tanda akhir zaman, Bu. Maaf, Bapak sama Ibu ini siapa ya? Kami orang tuanya Devita, Bu. Iya, kami orang tuanya, Bu. Masya Allah. Kenapa Devita bilang orang tuanya pengemis ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak, anak kita, Pak. Perkenalkan, saya mertuanya Devita. Bapak Ibu, ayo silakan masuk. Ayo, silakan. Devita, ada orang tuanya? Cepetan pergi. Kamu mau bawa mereka kemana? Ini Bu, dia harus ikut sama saya, Bu. Kenapa Devita jadi seperti itu ya? Ini sebenarnya ada apa sih?
Ayo turun cepetan. Buruan. Dev, kenapa kamu bawa kami ke tempat ini, Dev? Sebelumnya udah tinggal mama gak pernah ninggalin kamu sendiri. Ma, please, ngertiin aku. Aku belum menikah dan pekerjaanku begitu banyak menyita waktuku. Sedangkan mama selalu merengek minta aku temani. Tapi kan bukan begini solusinya, nak. Bukan begini. Ma, menurutku ini yang terbaik buat mama. Di sini banyak teman-teman yang seusia dengan mama. Dan dengan begitu, mama tidak akan merasa kesepian lagi. Bu, ayo kita masuk, Bu. Sudah waktunya makan siang. Mbak, saya mohon jaga mama saya ya. Jangan sampai mama saya kabur lagi dari sini. Iya, Pak. Kami mohon maaf. Tega kamu, nak. Kamu akan menerima pembalasan atas perbuatanmu sendiri kepada mama. Dev, apa itu yang akan kamu lakukan terhadap kami orang tuamu, Dev? Yalah, Bu. Daripada ibu sama bapak luntang-lantung di jalanan nggak jelas, kan udah nggak punya tempat tinggal. Jadi ini tempat yang paling cocok buat bapak sama ibu. Kamu benar-benar kurang ajar. Sabar, Pak. Ini anak kita. Dia anak perempuan, jangan dikasari, Pak. Jangan. Tapi dia sudah kurang aja sama kita, Bu. Kita begini ini karena dia. Kita jual rumah untuk biaya kuliah dia. Jual tanah untuk biaya hidup dia dengan Raisa. Karena Raisa tidak punya bapak lagi. Kita harus ikhlas, Pak. Membesarkan anak, membiayai sampai anak mandiri itu tugas kita sebagai orang tua. Kita harus ikhlas, Pak. Ikhlas ya. Ya tapi dia... Ah, udah deh. Berisik banget sih berdua. Udah bagus saya masukin tempat ini. Dipikir gratis apa masuk sini? Bayar, Pak. Bayar, Bu. Gitu aja kok repot sih. Ayo cepetan masuk. Dapat orang gak enak banget. Mama, Apa sih? aku mau ganti handphone kayak gini dong. Mahal nih. Kirain mahalnya seberapa sih? Aduh, gitu beli aja deh. Bener. Iya. Tapi beli 2. Iya, beli 2. Mama juga mau beli kayak gini. Bagus kan? Modelnya bagus kan? Juga lucu. Cocok sama. Pokoknya kita shopping. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gali. Bu. Ada papa. Ayo, aku. Raisa? Mas. Ya ampun, gimana Mas? Capek? Enggak. Mas, ayo dong ceritain dong Mas. Gimana tadi bisnis? Semua lancar, Bu. Enggak ada masalah. Enggak masa bohong. Bagaimana bisa aku kasih tahu Galih soal sikap istri dan anak tirinya yang sebenarnya? Kalau dia aja sangat menyayangi mereka. Devita itu licik. Dia pasti akan memutarbalikkan fakta. Gak mungkin rugi sebanyak ini. Beberapa hari yang lalu saya dapat berita bagus tentang keuangan. Iya, tapi maaf, itulah kenyataan yang sebenarnya. Mana Demian? Entahlah Pak, sudah 3 hari ini Pak Demian tidak masuk. Kemana dia? Tidak ada kabarnya Pak. Sudah 3 kali kita kalah tender besar. Tapi uang perusahaan sudah cukup banyak keluar. Dan ada orang dalam yang sudah menjual saham-saham dan bermain tender tanpa sepengetahuan aku. Bagaimana ini bisa terjadi selama aku tidak ada? Apa yang terjadi, Devita? Aku juga benar-benar gak tahu Mas. Aku juga kecolongan. Semua divisi udah aku cek, udah aku research. Tapi aku benar-benar gak tahu Mas. Aku bangkrut, Devita. Bangkrut aku.
Damian. Kok Damian, Mas? Kenapa kamu bisa nuduh dia? Karena udah 3 hari dia nggak masuk kantor. Dan saya hubungin HP-nya juga nggak aktif. Ya, tapi bukan berarti dia, Mas. Mungkin dia sakit atau terjadi sesuatu. Kan belum tentu dia, Mas. Lalu siapa yang ngambil? Aku nggak sanggup untuk kasih tahu ke kamu, Mas. Maksud kamu? Karena aku tahu kamu pasti akan kecewa. Siapa dia? Ibu, Mas. Gak mungkin. Gak mungkin ibu melakukan hal itu. Gak mungkin dia menghancurkan perusahaan sendiri. Aku udah duga pasti kamu akan ngomong kayak gitu. Itu kan ibu kamu. Mas, coba kamu pikir secara logika ya. Dia udah membangun perusahaan itu selama bertahun-tahun. Dan dengan segampangnya dia kasih posisi itu ke aku. Itu gak masuk akal, Mas. Ibu tuh benci sama aku. Gak mungkin. Ibu sangat sayang sama kamu dan Raisa. Dia ibu gak mungkin melakukan hal itu. Aku udah yakin dan udah duga kamu pasti gak akan percaya kan. Itu kan ibu kamu. Mas, coba kamu pikir secara logika ya. Dia udah membangun perusahaan itu selama bertahun-tahun. Dan dengan segampangnya dia kasih posisi itu ke aku. Itu gak masuk akal, Mas. Ibu tuh benci sama aku. Dan posisi itu ibu yang nunjuk ke kamu kan? Mas, ibu lagi sandiwara. Dia sandiwara. Supaya kamu yakin kalau ibu tuh bener-bener suka sama aku. Gak mungkin, Devita. Ibu sangat sayang sama kamu dan Raisa. Aku udah duga kamu pasti gak akan percaya sama aku. Tapi kalau kamu gak percaya, Mas, kamu perlu bukti. Kamu periksa ruangan ini.